Kamu tahu nggak kenapa obat anti nyeri selekosip dan etorikosip aman buat lambung tapi tidak disarankan untuk digunakan dalam jangka panjang? Kamu pernah dengar nama selekosip atau etorikosip? Keduanya adalah generasi baru dari obat anti-inflamasi non-steroid yang dibuat dengan satu tujuan, mengurangi nyeri dan radang tanpa bikin lambung perih. Tapi seperti banyak kisah di dunia medis, perjalanan mereka nggak sesederhana itu. Awalnya, ilmuwan menemukan kalau enzim penyebab peradangan itu ada dua jenis, yaitu siklooksigenase 1 yang punya tugas baik melindungi lambung dan ginjal, dan siklooksigenase 2 yang muncul saat tubuh mengalami nyeri atau peradangan. Masalahnya, obat antiinflamasi non-steroid atau NSAID yang lama seperti ibuprofen dan diklofenak itu bekerja tanpa pandang bulu. Keduanya menekan siklooksigenase 1 dan siklooksigenase 2. Akibatnya, nyeri memang reda, tapi lambung bisa rusak. Dari situlah muncul ide, gimana kalau kita buat obat yang cuma menekan siklooksigenase 2 saja, biar nyeri hilang tapi lambung tetap aman. Begitulah lahir selekosip, si pionir siklooksigenase 2 inhibitor. Selekosip bekerja dengan cara menghambat enzim siklooksigenase 2 yang memicu pembentukan prostaglandin, penyebab nyeri dan radang. Karena tidak banyak mengganggu siklooksigenase 1, ia lebih ramah terhadap lambung. Obat ini bisa dipakai untuk osteoartritis, nyeri sendi akibat usia, rheumatoid arthritis, dysmenorrhea primer seperti nyeri haid, dan nyeri akut dan ankylosing spondylitis. Kadar puncaknya muncul 2-4 jam setelah diminum dan efeknya bisa bertahan lama karena waktu paruhnya sekitar 11 jam. Biasanya diminum 1-2 kali sehari saja. Tapi nggak berarti tanpa resiko. Kalau dipakai dalam dosis tinggi atau terlalu lama, selekosip bisa meningkatkan resiko serangan jantung dan stroke. Apalagi kalau orangnya sudah punya penyakit jantung sebelumnya. Selain itu, efek seperti tekanan darah naik, bengkak, atau gangguan ginjal ringan juga bisa muncul. Makanya, dokter biasanya menyarankan gunakan dosis paling rendah dalam waktu sesingkat mungkin. Setelah kesuksesan selekosip, lahirlah generasi lanjutannya, yaitu etorikosip. Ia punya kemampuan menekan siklooksigenase 2 yang lebih kuat, bahkan hampir setara dengan lumirakosip. Efeknya, nyeri sendi, nyeri otot, bahkan serangan gout atau asam urat akut bisa cepat mereda. Waktu paruhnya juga panjang, 20-26 jam. Jadi cukup diminum sekali sehari. Sayangnya, semakin selektif obat ini, semakin besar pula resiko jantungnya. Etorikosip bisa meningkatkan resiko serangan jantung dan stroke, sehingga penggunaannya sangat dibatasi di banyak negara. Selain itu, pada orang dengan gangguan hati, obat ini bisa menumpuk karena sulit dimetabolisme. Ternyata, dengan menekan siklooksigenase 2 terlalu kuat, obat-obat ini juga menekan prostaglandin pelindung jantung seperti prostacyclin, sementara tromboksan A2 atau zat dari trombosit tetap aktif. Akibatnya, darah lebih mudah menggumpal, pembuluh darah menebal, dan tekanan darah naik. Kombinasinya berbahaya untuk jantung. Jadi, apa pelajarannya? Obat selektif siklooksigenase 2 seperti selekosip dan etorikosip memang menawarkan kenyamanan. Tidak bikin lambung luka, bisa diminum dalam jangka panjang pada beberapa kasus radang kronik. Tapi mereka tetap bukan tanpa risiko. Jika ada riwayat penyakit jantung atau stroke, penggunaannya harus sangat hati-hati, bahkan sebisa mungkin dihindari. Intinya, selekosip selektif, aman di lambung, tapi hati-hati pada jantung, sedangkan etorikosip lebih kuat tapi juga lebih berisiko. Gunakan dosis serendah mungkin dalam durasi sesingkat mungkin.